Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lanjutkan untuk materi sistem informasi geografis. Materi selanjutnya adalah Mobile GIS atau Mobile Geographic Information System. Kalau sebelumnya kita membahas tentang WebGIS, di mana GIS itu dapat diimplementasikan di dalam aplikasi berbasis web. Yang sekarang GIS itu dapat diaplikasikan dalam berbasis mobile. Nah, teknologi mobile di dalam GIS, mobilitas masyarakat meningkat, maka kebutuhan komunikasi dan informasi tidak lagi tergantung pada tempat dan waktu di sini ya. Jadi posisi kenapa GIS itu dapat dikembangkan di dalam basis mobile, karena mobilitas masyarakat meningkat. Sekarang semua aplikasi dapat diakses dimanapun dan kapanpun. Memang ada web di sana, tetapi secara secara interface, secara kenyamanan, kemudahan, memang fokus di dalam aplikasi berbasis mobile. Terus yang kedua, penggunaan data geospasial tidak hanya pada platform desktop dan web di sini ya, tapi juga pada mobile device. Sehingga di dalam pengaksesannya itu mobile, aplikasi berbasis mobile itu relatif lebih fleksibel di dalam penggunaannya. Muncul teknologi wireless GIS atau lebih populer disebut mobile GIS. Jadi kita dapat mengakses GIS tidak hanya lewat desktop ataupun web, tetapi sudah mengarah ke mobile, berbasis mobile. Nah, mobile device di sini perangkat bergerak dikelompokkan menjadi dua perangkat di dalam mobile. Yang pertama adalah ponsel dengan kemampuan komputasi, termasuk menampilkan grafik dan kemampuan berinteraksi dengan grafik. Misalnya smartphone, komunikator. Jadi posisi yang pertama, kelompok yang pertama adalah kelompok ponsel dengan kemampuan komputasi, baik itu menampilkan maupun berinteraksi dengan grafik tersebut. Di sini misalnya adalah smartphone atau komunikator. Terus kelompok yang kedua adalah komputer portable yang dapat diintegrasikan dengan kemampuan komunikasi audio video, misalnya PDA, tablet, dan lain-lain. Jadi kelompok di dalam mobile di sini, perangkat mobile di sini atau mobile device di sini dibagi menjadi dua, yaitu ponsel dan komputer portable. Ya, ini memang diklasifikasikan sesuai dengan perkembangan teknologi yang ada. Pada umumnya perangkat bergerak memiliki sistem operasi. Contohnya adalah Symbian, Palm OS, Linux, Windows Mobile, ada Android, ada iOS, ada BlackBerry, dan lain sebagainya. Nah, jadi kenapa walaupun dua kelompok ini dibedakan, tetapi dua kelompok ini relatif mirip di dalam operating sistemnya atau sistem operasinya. Contoh ketika kita bicara ponsel Android, itu juga ada tablet yang berbasisnya Android. Ada, kalau kita bicara produknya Apple, ada iPhone, ada iPad, di mana kedua perangkat tersebut mempunyai sistem operasi yang sama. Walaupun untuk Apple sekarang memang sudah dibedakan antara iPhone dengan iPad, tetapi konsep di awalnya dua kelompok tersebut memiliki sistem operasi yang sama. Selanjutnya kita akan bahas tentang Global Positioning System atau GPS. GPS adalah sistem radio navigasi penentuan posisi menggunakan satelit. Jadi GPS di sini adalah sistem sistem radio navigasi yang dimana kita dapat menentukan posisi kita yang berbasis satelit. Dikembangkan pertama kali oleh Departemen Pertahanan AS pada 1973 dengan nama Navstar. Nah, di
Di sini kembali lagi kebanyakan beberapa teknologi itu dikembangkan oleh Departemen Pertahanan seperti internet, jaringan komputer dan lain sebagainya, memang arahnya dari sana. GPS dapat memberikan posisi suatu objek di muka bumi dengan akurat dan cepat, serta informasi waktu serta kecepatan bergerak secara kontinu di seluruh dunia. Jadi GPS yang kita gunakan, yang kita pakai itu menyesuaikan dengan posisi updating dari data pemetaan tersebut. Makanya di sini prinsipnya adalah akurat dan cepat. Pada awalnya ada 24 satelit MEO, Medium Earth Orbit, untuk melacak posisi dengan membagi wilayah bumi menjadi 3 bagian yang masing-masing terdapat 8 satelit. Jadi MEO di sini membagi wilayah menjadi 3 bagian. Satu bagiannya itu mempunyai 8 satelit, berarti keseluruhan di dalam bumi, di dalam wilayah bumi itu menjadi 8 kali 3 berarti 24 satelit yang membuat pemetaan tersebut dapat digunakan. Saat ini bumi dibagi menjadi 6 bagian sekarang ya, dengan 4 satelit layanan per wilayah. Sebenarnya sama, kalau kita menggunakan satelitnya sama, 6 kali 4 sama-sama 24, tetapi pembagian wilayahnya saja yang dibagi dan satelit yang mendukung di tiap bagian tersebut. Kalau sebelumnya tadi 8 dengan 3 dengan 8, 3 bagian dengan 8 satelit, sekarang 6 dan dengan menggunakan 4 satelit. Satelit MEO mengorbit pada ketinggian rata-rata 20.200 km dari permukaan bumi. Posisi orbit kadang berubah. Nah, posisi di sini yang nanti akan menentukan titik mana yang akan kita pakai untuk menentukan posisi koordinatnya. Di Indonesia umumnya 6-9 satelit GPS dapat ditangkap dengan sudut elevansinya adalah 10 derajat. Sistem yang serupa GPS adalah GLONASS dari Rusia, Galileo Uni Eropa, IRNSS dari India. Nah, ini teknologi yang berbeda yang digunakan oleh negara lain. Jadi kalau GPS tadi pengembangannya dari Amerika, kalau Rusia menggunakan GLONASS, kebanyakan Uni Eropa menggunakan Galileo, dan India menggunakan IRNSS. Nah, di dalam penentuan posisi GPS di sini ada 2 metode, yaitu metode absolut dan metode relatif. Metode absolut di sini dikenal dengan metode point positioning. Penentuan posisi hanya berdasarkan pada satu receiver atau penerima. Ketelitian posisinya adalah 5 sampai dengan 10 meter, diperuntukkan untuk sistem navigasi. Ini untuk navigasi, maksudnya untuk modeling. Yang kedua adalah metode relatif, dikenal dengan metode differential positioning. Penentuan posisi berdasarkan titik lain yang telah diketahui koordinatnya secara bersamaan dalam selang waktu tertentu. Ketelitian posisinya adalah kurang dari 1 meter, digunakan untuk survei pemetaan, geodesi, batas wilayah. Perbedaan mendasar dari 2 metode di sini, kalau absolut dia satu receiver, ketelitiannya di sini 5 sampai 10, sedangkan relatif itu menggunakan titik lain di sini, dimana melihat posisinya dari sudut pandang lain. Kira-kira seperti itu perbedaan mendasar dari 2 metode penentuan posisi GPS. Dan peruntukannya juga absolut untuk navigasi, sedangkan relatif untuk menentukan survei pemetaan nih, geodesi, batas wilayah dan sebagainya. Selanjutnya, Mobile GIS merupakan sebuah integrasi di sini ya. Cara kerja perangkat lunak atau keras untuk mengakses data dan layanan geospasial melalui perangkat bergerak lewat jaringan kabel atau nirkabel. Kira-kira gambarannya seperti ini. Jadi kalau kita gambarkan secara grafik di sini ada accessibility dan time di sini, perkembangannya ya, mainframe GIS, dari mainframe masuk ke desktop,
Di dalam desktop di sini ada internet GIS, web GIS di pertemuan sebelumnya kita bahas, ada mobile GIS juga yang sekarang kita bahas, di mana web GIS atau internet GIS dan mobile GIS itu adalah bisa dikatakan adalah GIS yang terdistribusi. Kenapa? Karena pengaksesan datanya dapat saling bertukar. Selanjutnya, arsitektur mobile GIS di sini. Jadi di sini ada server GIS ya. Apapun penggunaannya, ini contohnya kita menggunakan ArcGIS. Terus yang dikelola oleh desktop, dapat diakses oleh desktop. Kalau desktop berarti langsung ya. Nah, kalau kita menggunakan mobile itu bisa menggunakan web service. Ingat, prinsip dari mobile itu adalah ada tambahan perangkat lain yang untuk mendukung aplikasi mobile tersebut dapat terhubung dengan server secara langsung. Maka di sini contohnya kita menggunakan web service, di mana dari web service itu yang akan bisa diakses oleh kemanapun. Konsepnya hampir sama dengan web GIS, tetapi di sini untuk mobile GIS memang ada perantara lain atau jembatan lain, yaitu salah satunya adalah web service. Ini yang jadikan antarmuka penghubung antara klien. Di sini ada desktop, ada tablet, ada pocket PC, ada smartphone dengan server. Ini jembatannya adalah web service. Makanya untuk konsepnya sebenarnya mobile dan web GIS hampir sama. Perbedaannya adalah ada jembatan di sana. Kalau web bisa langsung akses ke server. Kalau mobile dia harus ada jembatan untuk bisa mengakses ke server. Pada dasarnya arsitektur mobile GIS disesuaikan dengan aplikasi servernya di sini ya tadi, yaitu aplikasi web GIS. Kembali lagi, mobile tidak bisa terlepas dari web, sehingga dikenal dua arsitektur MGIS, yaitu terpusat dan terdistribusi. Untuk arsitektur terpusat atau client server, komponen klien berupa perangkat pengguna akhir yang dapat menampilkan peta atau hasil analisis GIS. Sedangkan sisi server menyediakan data geospasial dan melakukan operasi GIS sesuai dengan permintaan klien. Di sini untuk arsitektur terpusat, client server berarti tidak ada jembatan. Itu dibedakan menjadi dua sama seperti web GIS, yaitu klien dan server. Klien dia menampilkan petanya, view-nya, sedangkan server itu adalah pengolahan data geospasial dan melakukan pemrosesan untuk permintaan klien. Sedangkan arsitektur terdistribusi umumnya berupa mobile GIS berbasis WAP. Sistem ini bersifat terbuka, dapat diperluas, stabil, dan lintas platform. Ada dua standar industri di dalam arsitektur mobile GIS untuk arsitektur terdistribusi. Di sini ada Microsoft Windows Distributed Network Architecture atau DNA, ada Object Management Group Common Object Request Broker Architecture atau CORBA, dan Sun Java 2 Enterprise Edition atau J2EE. Nah, ini tergantung dari platform mana yang akan kita pakai. Itu tergantung dari aplikasi dari servernya menggunakan apa, dan kita menggunakan standar aplikasi terdistribusinya menggunakan standar yang mana, kira-kira seperti itu. Selanjutnya komponen mobile GIS di sini ya. Di sini ada position determining equipment di sini atau GPS. Terus di sini ada end user device, di sini ada telecommunication service provider yang di sini nanti akan berhubungan dengan server dari GIS tersebut. Yang pertama positioning system. Jadi positioning system, kita menggunakan positioning system apa? Kalau tadi menggunakan GPS, berarti kita menggunakan GPS di sini. Terus ada mobile GIS receiver untuk penerimaan dari mobile GIS-nya. Terus ada software
software pendukung untuk mengintegrasikan mobile GIS kita. Terus ada data synchronization and wireless communication. Di sini nanti bisa dalam bentuk web service tadi ya. Terus ada geospatial data, karena kita berbasis GIS berarti kita menggunakan data yang geospasial. Terus ada GIS content server yang dimana menampung data-data geospasial maupun data-data atribut dari aplikasi GIS tersebut. Terus selanjutnya ada web map service atau kita sebut dengan WMS. WMS adalah standar ISO 19128/2005 tentang antarmuka server peta berbasis web. Konsepnya adalah jika Anda memiliki data spasial dan menginginkan data tersebut dapat diakses melalui internet, tapi yang diakses bukan data aslinya, kita menggunakan konsep web map service atau WMS. Dengan WMS, data tersebut disiapkan untuk selanjutnya dijadikan layanan web menggunakan perangkat lunak pendukung tadi. Jadi ketika kita bicara konsep terdistribusi, berarti ada jembatan lagi. Contohnya tadi ada web service. Nah, di dalam data geospasial di sini ada konsep dari WMS. Contoh software WMS di sini ada yang free maupun komersial. Free ada PHP My WMS, ada Map Server, ada GeoServer, ada Degree. Sedangkan komersial di sini ada ArcGIS Server, ada ArcIMS, ada GeoMedia, ada GeoWeb Publisher. Banyak tergantung dari pemakaian. Kita menggunakan yang bebas, yang free ataupun yang berlisensi, yang komersial. Oke, mungkin itu saja penjelasan saya untuk mata kuliah Sistem Informasi Geografis yang membahas tentang Mobile GIS atau Mobile Geographic Information System. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.